Pada paham semua ya? Bu Inung guys, pengalaman. Saya nggak paham Bu Inung. Saya nggak paham Bu Inung. Nggak paham ya? Ya, Pak, semuanya itu sekarang serba cepat. Pengumuman akan diterima calon P3K yang guru-guru gitu. Nah, yang baca lebih duluan ya lebih tahu informasi lebih dulu. Lebih siap untuk mempersiapkan persyaratannya. Nah, kalau tidak mulai informasi, karena orang dikandani ya orang ngerti. Nah, itu eranya sekarang sudah berlaku. Oke, saya beri kesempatan siapa mau berkomentar, silakan. Aska, Prof. Ya, Mas Aska. Ini tadi dengan penjelasan-penjelasan yang Prof sampaikan, teori-teori ini baru agak terbuka. Tadinya, oh iya, ternyata di era sekarang kita semua yang tadi teori-teori para tokoh ini sampaikan, semuanya sudah kita lakukan, bahkan di sekitar kita. Seperti tadi Global Village, itu tadi sangat, kita sangat melakukan. Bahkan saya ketemu orang-orang, anak-anak mahasiswa-mahasiswi baru, era COVID ini, era sekarang ini kuliah di mana? Di Bandung, di Jakarta, tapi dia posisi di Jogja. Jadi ada yang kuliahnya di misalnya di Bandung, di Jakarta, tapi posisi belum pernah ke sana, bahkan menginjakkan ke kotanya Jakarta belum pernah. Padahal dia sudah semester 3. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada teori yang seperti itu tadi ada. Kalau tadinya kan kita cuma, oh zaman sekarang seperti ini ya, kuliah kok kayak gini, nggak harus ke tempatnya. Mungkin di era ke depan kita bisa statusnya kita sebagai mahasiswa Harvard University, tapi kita nggak perlu ke luar negeri, kita cukup dari rumah saja mungkin bisa. Itu yang ingin saya tanyakan, menurut Prof ini transfer ilmu yang seperti ini dengan adanya teknologi yang sangat canggih ini tadi yang Prof sampaikan, mungkin besok nggak ada sekolah, mungkin besok nggak ada guru, kita bisa otodidak, bisa belajar sendiri, bisa cari informasi sendiri. Tapi bagaimana dengan al-mudarris muhimmah itu? Kalau kaidahnya pengajar ini ruhnya atau transfer ilmu dengan bertemu muwajahah langsung antara murid dengan guru ini, apakah berpengaruh pada kualitas keilmuan? Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya mengenai outsourcing yang tadi disampaikan, ini juga ternyata di pesantren-pesantren sudah mulai, Prof. Seperti tadi disampaikan Garuda Indonesia nggak mungkin mereka masak buat penumpang. Mereka punya pihak ketiga, Aerofood, buat menyiapkan makanan buat penumpang-penumpang. Ini ternyata di pesantren-pesantren terutama di tempat kami itu juga sudah dilakukan, Prof. Dulu misalnya dulu kita memanfaatkan anak-anak santri untuk kebersihan di piket hari Senin, Selasa, nanti hari Jumat kerja bakti dan lain-lain. Tapi waktu yang itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Kita ambil outsourcing dari masyarakat, kita ambil untuk bagian kebersihan. Lalu kita ambil dari banser untuk menjadi security dan lain sebagainya. Itu juga di pesantren-pesantren sudah dimanfaatkan. Walaupun tadinya kita cuma tahu, oh iya seperti ini, tapi ternyata itu memang sudah ada sendiri di sini. Bahkan kami di pesantren kami outsourcing tadi di semua lini, Prof, yang menyiapkan air, yang mengisi lauk, yang kebersihan, itu semuanya kita mengembangkan dari masyarakat. Nah, itu hal yang seperti itu yang saya tanyakan. Pertanyaan kedua, hal seperti itu apa memang sudah baik, Prof? Yang tepat itu yang seperti itu, atau kita memiliki kompleks yang memiliki sesuatu yang kompleks. Jadi kita misalnya perusahaan punya bagian bidang
makanan. Misalnya Garuda nih, dia punya bagian masak Garuda, dapur Garuda. Jadi walaupun dia ditransportasi tapi juga punya usaha cateringnya, misalnya seperti itulah. Itu yang baik itu di era sekarang ini, yang outsourcing dengan bekerja sama dengan pihak yang lain atau mengembangkan di perusahaan kita sendiri, Prof. Jadi 2 pertanyaan niku, Prof. Matur suwun. Satu, itu bedanya pengajaran dengan pendidikan. Kalau pengajaran, ilmu, pengetahuan, itu bisa diselesaikan dengan IT, dengan teknologi. Seperti sekarang ini loh. Kalau yang sifatnya ilmu, ya yang saya ajarkan, itu bisa dengan IT. Apalagi saya menggunakan video, apalagi nanti saya setelkan video-video yang hidup gitu ya, itu bisa. Tetapi kalau pendidikan itu kan ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai itu yang tidak bisa disampaikan secara mutlak lewat IT. Contoh, saya tadi mengatakan, saya itu setiap hari yang saya wajibkan diri saya sendiri itu membaca 1 juz. Tanggal 1 juz 1, tanggal 2 juz 2. Lalu selain itu saya juga ikut membaca juz di kelompok-kelompok WA group yang saya kendalikan. Nah, kalau saya lewat IT seperti ini, pertama kan belum tentu Anda percaya. Lalu yang kedua, pendidikan itu kan lebih baik dengan tauladan. Nah, kalau di pesantren, Pak Kiai, Pak Ustadz, setiap menjelang subuh itu sudah datang di masjid lebih duluan, lalu ngaji 1 juz. Ketika nanti santrinya pada datang, santrinya bisa melihat bahwa, oh memang Pak Ustadz itu kalau di masjid lebih duluan dan baca Al-Quran 1 juz. Wah, itu lebih mudah nilai-nilai itu ditransferkan kepada siswa, kepada santri. Jadi memang kelemahan dari IT itu pada nilai-nilai. Beda kalau kita tatap muka. Nah, Pak Aska pernah kuliah dengan saya. Kalau saya tatap muka, itu kalau kuliah itu mesti ngeledek. Kalau di situ ada gadis, mesti saya ledek. Tapi itu untuk juk. Supaya apa? Suasananya itu segar. Iya, Bro. Ya, itu Pak, sayangnya. Tapi sayangnya itu tidak menyakitkan hati. Seperti Pak Udi ya, gue lamban senengane memacari gadis ora wani nglamar. Kan Pak Udi tidak sakit hati. Karena apa? Konteksnya itu konteks konteks guyonan. Tapi kalau serius saya ngomong begitu kan dilaporkan polisi. Dilaporkan Pak Basir saya kalau begitu. Iya, Prof. Siap, Prof. Kalau sama Pak Atoilah serius ya, Prof ya. Oh. Pak Atoilah lagi aku jok, aku sing serius ki satu-satunya hanya kepada Ibu Siti Hidayati. 18 juta. Aduh. Nomeh. Tambah 5 juta, Prof. Itu yang pertama. Saya turun 10 tahun. Yang kedua, Prof, itu sebaiknya itu kita perusahaan itu komplit ngurusi apa wae atau sebagian kita outsourcingkan. Ya kalau kita menurut teorinya dari Coase, ya di outsourcingkan. Tadi pesantren sudah benar kalau Anda ingin fokus ngaji, siswanya fokus, lalu gurunya juga fokus, itu ada kebenarannya. Ada menggunakan banser untuk security, ada menggunakan cleaning service untuk membersihkan, Anda jasa buka untuk menyiapkan makan pagi, makan siang. Itu juga betul.
meskipun ada kekurangannya. Saya juga pernah mencoba, Mas Aska. Iya, Prof. Dulu makan, itu semua saya ambil orang luar untuk mempersiapkan makan, saya bayari. Nah, tapi anak-anak itu kurang puas, saya suruh milih, lah masak dhewe apa piye? Masak dhewe, tapi masak dhewe kalau pagi kasihan karena mau belajar sudah kemerungsung, akhirnya sekarang ini yang terbaik sekarang loh, besok mungkin beda lagi. Jadi kalau pagi itu santri saya itu ada kantin murah di dalam. Kalau siang dimasakkan oleh tukang masak saya. Kalau sore dia bebas masak sendiri, mau menunya apa saja boleh. Kita belikan peralatan yang canggih untuk masak sendiri. Nah sekarang ini menurut saya terbaik untuk sekarang, nggak tahu untuk yang akan datang. Nah, jadi kombinasi antara outsourcing dengan sendiri, perusahaan sendiri. Nah itu pengalaman yang ada di pesantren saya. Oke, satu lagi. Saya, Prof. Coba liane nunung apa ora ono to? Bahak. Pak Basir, Pak Abdul Basir. Oh iya, Pak Abdul Basir. Siap, Prof. Oke, jadi tadi sudah disampaikan panjang lebar sama Gus Aska berkaitan dengan teori-teori yang sudah ada dengan fenomena yang saat ini. Memang saat ini pun negara juga kayaknya mengiyakan. Mengiyakan itu dalam arti memang sudah membuat program-program ke depan itu semuanya mau di outsourcing, termasuk pegawai negeri nanti juga kayaknya mau di outsourcing juga, nggak ada pegawai negeri. Terbukti bahwa PNS sekarang sudah nggak ada, diganti P3K, itu kontrak. Nanti kontrak 1 tahun, itu sama. Bahkan kemarin ada wacana sebagai Polri pun juga mau diswastakan juga. Cuman ini masih ada perdebatan juga, masih integritasnya nanti yang kayak luar negeri itu ada SWOT, ada yang lain-lain itu. Indonesia rencananya juga seperti itu. Makanya kalau tadi ada pertanyaan bagaimana sih ketika lebih efektif yang mana? Ketika kita mau konsen ke pelayanan ya mungkin mau di outsourcing atau pihak ketiga. Nah, kaitannya dengan pendidikan, mungkin kalau misalnya kayak guru nanti di outsourcing, terus kayak pegawai-pegawai di outsourcing atau kayak pribadi misalnya, kayak kalau mau sekolah nggak perlu sekolah, cukup ujian selesai misalnya. Nah itu bagaimana dengan aturan-aturan ketika ada hak di situ, misalnya kayak di homeschooling, kemudian dia harus mendapatkan pelajaran, terus dia hanya mendapatkan ijazah saja. Nah mungkin ya lebih baik ketika itu harus dikembangkan dengan proses seperti itu ya tidak ada masalah. Yang penting untuk tujuan daripada pembelajaran itu tetap masing-masing individu haknya itu tetap didapatkan begitu. Jadi begitu, Prof. Dari saya, Prof. Oke. Saya, Prof. Ini siapa? Yang Pak Ujud ya? Betul, seperti Pak disampaikan Pak Polisi tadi ya. Bahkan perguruan tinggi nanti yang mengakreditasi itu tidak hanya BAN PT, tapi ada namanya apa ya? Lembaga akreditasi mandiri, LAM gitu. Ini sudah menjadi apa namanya? Sudah dirumuskan oleh Menteri Pendidikan tentang itu. Sehingga mungkin ke depannya semuanya mungkin nggak ada pegawai dan sebagainya, malah didominasi oleh teknologi nanti ke depannya, sepertinya begitu. Nah tadi pertanyaannya Mbak Aska, kalau semuanya sudah berteknologi ya harus
masyarakat Indonesia harus melek teknologi gitu ya. Intinya supaya tidak kehilangan pekerjaan. Mungkin itu Prof. Ya, tadi dari Pak Basir, lalu Pak Ujud begini. Ternyata outsourcing itu kan ada positif pada negatifnya. Nah, yang tahu positif negatif itu kita pemakainya. Silakan. Itu akan hanya bagian dari hukum teknologi informasi. Satu. Kedua, kalau disinggung ban, misalnya akreditasi, Pak, saya ini sudah di lembaga akreditasi pertama, saya di BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah itu 11 tahun saya, Pak. Dulu ketuanya itu Pak Umaidi, lalu ketuanya Pak Sudiarto. Nah, setelah itu saya tanpa mendaftarkan, saya diangkat menjadi anggota BAN perguruan tinggi. 15 orang. Yang dari swasta itu cuma dari 15 itu 3 orang. Satu Pak Mansur Ramli, itu adiknya Pak Yusuf Kala dari UMI Makassar. Yang 2 dari Atmajaya Jakarta, yang 3 saya dari Taman Siswa. Yang lain dari UGM, dari ITS, IPB, ITB, mana itu Unhas, lalu kalau Sumatera itu ada Universitas Padang, ya, itu dari universitas besar. Saya termasuk dari swasta yang mendapat kehormatan untuk ikut di situ. Jadi saya tumek, Pak. Jadi badan akreditasi itu sudah berapa? 11 sama 5 tahun, 16 tahun. Nah, sekarang Pak, untuk S1 itu akan diakreditasi oleh namanya LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri. Tapi itu belum untuk seluruh program. Kalau S2 masih leban karena instrumennya dari LAM belum jadi. Nanti kalau sudah jadi juga ke LAM. Nah, tetapi itu bukan bagian dari outsourcing. Karena LAM itu lembaga mandiri, bukan sama dengan BAN. Kalau BAN itu juga lembaga mandiri, jadi tidak di outsourcingkan pengertian di sini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya Pak, biar sebentar lagi selesai ya Pak. Ya Prof. Iya Prof. How the learning charactering digital navigator. Bagaimana belajar di era digital natif. Saya maraton saja. Karakter of learning, apply teknologi. Sekarang itu harus mengaplikasikan teknologi. Kalau buta teknologi tidak akan bisa. Yang kedua, nanoteknologi. Perangkat laptop kita itu makin lama makin kecil. Tapi kalau orang tua seperti saya, itu yang paling pas itu 10 in. Kalau lebih kecil lagi sudah, saya melihat di HP itu juga sudah kekecilan sebetulnya. Yang ketiga, teknologi literate. Menuntut melek teknologi. Orang yang tidak menguasai teknologi dijamin tidak bisa ikut pembelajaran di era sekarang ini. Lalu yang keempat, easy accessible, mudah diakses. Pak, di beberapa tempat di Singapura itu dikasih internet gratis. Di bandara, di pembelanjaan umum, di tempat-tempat umum lainnya, itu ada komputer, ada internetnya. Pak, dicoba di Jogja, telepon umum, ya,
Kalau di Singapura itu internet nggak bakal hilang, Pak. Ya, sorry, komputer nggak bakal hilang di fasilitas umum. Di Jogja itu enggak. Saya cerita Jogja, bukan Sragen. Di Jogja itu telepon umum dengan uang logam. Wah, itu yang pintar ngakali, Pak. Jadi uang logamnya itu dibolong sedikit atau tidak usah dibolong, tetapi diberi tali dengan senar atau dengan bulah, ya. Lalu kalau mau telepon itu dimasukkan, telepon sepuasnya. Kalau sudah diambil lagi dengan ditarik dengan benangnya tadi, jadi bisa bertelepon berjam-jam gratis. Karena dengan itu tadi, nah itu sungguh apa ya, moral orang Jogja yang sering begitu, itu ya tidak bagus, kasihan Telkomnya. Dan sekarang akhirnya ditutup, karena mungkin di Jogja banyak orang yang memanfaatkan tidak pada tempatnya. Easy, accessible, mudah. Jangankan di fasilitas umum, Pak, di Jogja itu banyak makam yang ada di tengah kota. Dekat rumah saya ada namanya makam gajah. Ya, itu kita mengakses internet di makam juga bisa. Mahasiswa saya yang di Jogja, kalau kamu bunek, keluar aja dari kos. Kamu bawa laptop, lalu belajar di makam. Kalau ada tugas saya, kerjakan aja di makam. Kalau kamu beruntung, kalau mendapat kesulitan, nenekmu yang sudah meninggal bisa datang membantu kamu. Saya bilang gitu. Ya. Karena begitu mudahnya internet itu diakses. 5. Quickly accessible. Akses internet itu semenit sudah keluar. Ya. Jadi sangat cepat. Informasinya juga sangat cepat. Itu karakter pembelajaran yang akan datang. Anywhere accessible, di mana saja bisa diakses. Ya. Di kamar mandi aja bisa kok. Di kamar belakang aja bisa kok. Itu ya. Anywhere accessible. Mass learning, masa. Jadi kalau Anda membuka internet yang di Jogja, di Sragen sama. Jadi fasilitas untuk mahasiswa Unmu Surakarta sama dengan fasilitas untuk mahasiswa Harvard University di Massachusetts, Amerika. Sama dengan mahasiswa Kyoto University di Jepang. Jadi tinggal kita, Pak. Fasilitasnya sama, Pak. Informasinya sama. Competitive materials. Di internet itu banyak sekali materi-materi yang sangat kompetitif. Pak, saya itu suka wayang. Saya suka melihat sifat Arjuna itu apa, sifat Kresna itu bagaimana, sifat Sri Kandi itu bagaimana. Pak, kalau saya cari buku cetak, sudah nggak ada. Tapi kalau saya nyarinya di internet, ada, Pak. Arjuna versi India, Arjuna versi Yogyakarta, Arjuna versi Solo, ada semua. Jadi itu kompetitif material. Lots of choices, banyak pilihan. Di internet itu apa saja. Gambar Janoko yang di buku cetak sudah nggak ada. Itu mau 100 saja ada gambar Janoko, Pak. Nah, gambar rumah irama, gambar Ariel Peter Pan, Udi College, ada, Pak. Nah, jadi di internet itu semua ada, lot of choices. Lalu mau efisien. Saya ngajar di sini, dari Jogja kepada Anda yang di Sragen itu lebih efisien, Pak. Ya,
Jadi banyak keuntungan dari pembelajaran IT learning in digital native era. Nah, tergantung kita bisa memanfaatkan apa tidak bisa memanfaatkan. Kesimpulan, learning in digital native era can be done productively by utilizing information technology constructively. Pembelajaran di era digital native itu bisa meningkatkan produktivitas pembelajaran kalau kita pandai memanfaatkan IT secara konstruktif. Learning planning conducted by teacher and lecturer must accommodate the useful which has been mastered by the student and in general. Jadi kalau kita akan membuat kurikulum, Pak, supaya jangan terjadi kurikulumnya buatan digital imigran, buatan kita yang pakai digital native, siswa kita, santri kita, supaya tidak diketawain, supaya jarak teknologinya itu dekat, ya sebagian dari mereka kita libatkan dalam pembuatan kurikulum. Ini hati-hati loh Pak, catatan saya. Nanti kuliah saya, ujian saya sekitar kurikulum loh Pak. Jadi kuliah 6 sesi dari saya itu jeluntrungnya itu ada di pembuatan kurikulum secara tidak langsung. Nah, itu kesimpulannya. Hopefully ya, mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat. Itu yang dengan saya itu istri saya. Tidak secantik Ibu Siti Hidayati dan Ibu Akilah. Nah, tapi ini saya sayangi karena sangat setia dengan saya. Dan saya juga setia pada istri saya. Meskipun saya bukan kiai. Yang kiai di sini malah nggak setia, Prof. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi saya ulangi kesimpulannya ya. Untuk yang kedua ini tidak usah ada tugas. Yang pertama segera Anda kirim, paling lambat Rabu. Nanti alamatnya bisa saya beri lewat WA Group. Kecuali untuk Bu Siti membuat 2 tugas yang ketika kuliah tidak masuk. Itu baru persyaratan untuk bisa kuliah. Kalau persyaratan minta lulus, ditambah membayar 20 juta. Yang 1 juta kan saya serahkan kepada Pak Kiai Haji Nafis. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Prof. Saya akan diskusi dengan pengelola kalau boleh. Itu sebelum ujian nanti soalnya sudah saya kirim supaya Anda bisa memiliki waktu yang lebih panjang. Sudah ada yang dikirim, Prof. Sudah ada yang ngirim, Prof. Prof sudah ngirim soal. Prof, di akhir kuliah ini saya ingin menyampaikan barangkali apa yang akan saya sampaikan menjadi rekomendasi karena Prof kan ada di wilayah pembuat kebijakan barangkali. Jadi mungkin sangat penting. Boleh, Prof? Boleh. Ya, terima kasih, Prof. Yang pertama, tentang kebijakan, bukan kebijakan ya, ini tadi learning digital native era dengan segala konsekuensinya dan segala kemudahannya, tentu saja berimplikasi mestinya kepada kebijakan juga. Contohnya,
pada zaman dulu sebelum era digitalisasi ini, kuliah kan serba luring ya Prof. Sehingga ada peraturan, baik itu di PRKBKN, PMA, kemudian Permen-Pan RB tentang persyaratan izin perkuliahan jarak jauh, yaitu izin belajar, yaitu 60 km. Sedangkan pada saat sekarang ini kan kuliah daring, dari mana saja bisa diakses, apakah peraturan ini masih relevan? Lah Prof, sebagai sebagai apa ya, maksudnya insan yang mungkin di situ sangat berperan dalam mengelola kebijakan, dalam memutuskan kebijakan, mungkin ada baiknya Prof ini ditinjau kembali peraturan ini sehingga tidak ada lagi kuliah yang harus paling tidak kurang dari 60 km. Dan ini dengan izin belajar ini kan tidak bisa untuk kenaikan pangkat bagi yang pegawai negeri. Kemudian yang berikutnya, mungkin kita perlu kampanye bersama-sama bahwa masyarakat kita ini meskipun teknologi sudah canggih, secanggih apapun aplikasi yang kita buat, kalau tidak dibarengi dengan skill, tentu ini akan menjadi sia-sia, muspro, mubazir, karena tidak bisa memperlakukan teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, tentang pembiayaan. Masih banyak masyarakat kita ini yang belum siap dengan pembiayaan teknologi. Mereka berpikir bahwa aplikasi ini tidak ada biayanya. Padahal untuk merawat sebuah aplikasi ini biayanya sangat besar. Nah ini yang mungkin perlu kita kampanyekan, terutama Prof yang sudah melanglang kemana-mana di perguruan tinggi manapun. Dan ini tentu saja akan sangat berdampak, sangat positif ketika yang menyampaikan mungkin Prof dibarengi kita semua. Demikian Prof, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Saya bayangkan tadi mau Prof kita ketemu di sini kapan ya Prof? Nanti Gus Aska dengar Prof. Oh, berarti punya Bu Aska nih ya, Bu Siti ya. Oh. Ada lagi silakan siapa monggo sebelum saya tutup.